Kenapa alasan kita mendirikan SMK di Yayasan Putri Kerahiman di Papua ini? Karena memang berdasarkan pantauan kami dan pengalaman kami punya anak-anak yang kami didik, yang kami besarkan di panti asuhan. Kami memang punya SMA, tapi setelah menyelesaikan pendidikan itu, karena yayasan punya keterbatasan untuk terus membiayai dan orang tua pun memiliki keterbatasan, maka kami ingin mendirikan sekolah SMK yang dengan harapan anak-anak kami yang kami bina didik di panti asuhan itu mereka bisa bersekolah di SMK dan bisa membuka lapangan kerja sendiri. Kami harap siswa ini yang pertama adalah siswa dari anak-anak kami sendiri secara internal, yaitu dari panti asuhan. Kami punya 2 panti asuhan dan 1 asrama. Dari panti asuhan Hawaii, panti asuhan Polomo, serta asrama Antonius Padua. Dan tidak menutup kemungkinan kalau di luar yayasan ada yang ingin belajar di SMK kami sangat terbuka untuk itu. Pekerjaan mulia dan tentu butuh kerjasama, butuh gotong royong, butuh uluran tangan, pikiran, tenaga dari semua yang terlibat agar pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya juga berhasil. Ini tahap pertama. Tahap kedua nanti tentunya dengan proses belajar mengajar pendidikan yang akan dialami di tempat ini. Dan kita mengawali yang pertama ini dengan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan merestui, memberkati niat baik ini agar menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kehadirannya di tengah-tengah kita melalui dunia pendidikan. Pertama, kami atas nama Dewan Pendiri SMK Katolik Santo Yosef Nazaret mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah, secara lebih khusus kepada Bapak Kepala Bidang SMK, Bapak Yohanes Kuaya yang telah membantu kami di Yayasan Putri Kerahiman Papua dalam perencanaan dan pelaksanaan pendirian SMK di Kabupaten Jayapura. Jadi kami memilih SMK karena banyak sekali lulusan SMP di seluruh tanah Papua yang tidak terdistribusi ke sekolah-sekolah menengah baik umum maupun kejuruan. Yang kedua, di tanah Papua banyak sekali sekolah-sekolah menengah umum, sementara sekolah-sekolah menengah kejuruan itu sangat kurang. Oleh karena itu kami berharap dengan hadirnya SMK Santo Yosef Nazaret ini dapat menampung lulusan SMP untuk masuk di SMK. Selanjutnya mereka dapat langsung bekerja ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi seperti politeknik dan lain-lain. Untuk pendirian pertama ini kita akan membuka 2 jurusan, yaitu jurusan pertanian dan perikanan. Alasan pemilihan jurusan ini pertama karena kita di Papua punya potensi sumber daya alam yang besar dalam bidang pertanian maupun dalam bidang perikanan. Yang kedua, alasannya adalah bahwa kedua jurusan ini belum banyak dikembangkan oleh SMK-SMK yang lain baik negeri maupun swasta. Sehingga kami mencoba untuk mendorong pendirian SMK ini dalam bidang pertanian dan perikanan.
Pertama, kami dari Pemda Provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Papua, mewakili Pak Kadis, mengapresiasi ke Yayasan Panti Asuhan Putri Kerahiman yang punya jiwa untuk membantu pemerintah untuk membangun USB SMK. Itu kami apresiasi. Kenapa kami harus apresiasi? Karena mereka akan membantu kami untuk membantu akses bagi anak-anak Papua yang memang tidak terlayani melalui SMK selama ini dan sekolahnya. Jadi ada kabupaten yang jumlah siswa lulusan SMP-nya sedikit, tapi SMA SMK-nya banyak. Nah, kalau kota dan Jayapura ini masih membutuhkan SMA maupun SMK, terutama SMK. Oleh karena itu dari sisi pembangunan SMK ini sudah cukup layak untuk harus ada di SMK, dan kami apresiasi semua perjuangan dari teman-teman yayasan. Harapan kami semua SMK ya, bukan hanya USB. Semua SMK itu pertama harus lulusannya dipastikan mereka bisa mampu kerja. Lalu yang berusaha. Yang kedua, dia mampu menciptakan, melahirkan anak-anak yang mampu berdasarkan di dunia industri, jadi siap kerja begitu. Lalu yang ketiga, baru mereka melanjutkan ke jenjang atas, bisa langsung setelah selesai melanjutkan, atau setelah kerja atau setelah punya usaha baru dia melanjutkan. Jadi roh dari SMK, outputnya kami harapkan seperti itu. Para pintu setiap rumah, tanda engkau akan melewati, akan menjaga dan melindungi mereka. Semoga darah yang akan ditempatkan di sini untuk memulai pembangunan ini, engkau berkati dengan berkat yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bisa langsung dengan peletakan ini. Dengan bantuan Tuhan Yang Maha Kudus, kami mulai pembangunan ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini atas nama pemerintah, saya meletakkan batu pertama untuk pembangunan SMK ke depan. Atas nama Dewan Pengurus Yayasan Putri Kerahiman dan atas nama seluruh keluarga besar Yayasan Putri Kerahiman, saya meletakkan batu ini. Saya atas nama Badan Pendiri Yayasan Putri Kerahiman, pertama almarhum Bapak Agus Kalua, yang kedua almarhum Ibu Yusan Yeblo, dan yang masih hidup Bapak atau Pastor Niko Sukurkister yang saat ini di Jakarta. Saya mewakili beliau, semoga dengan letakan batu pertama ini mendapat kasih karunia dari Tuhan. Amin. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan memohon berkat, rahmat dan pertolongannya atas nama Dewan Pendiri SMK Santo Yosef Nasaret beserta seluruh tim pendiri,
Saya meletakkan batu pertama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas nama panti asuhan, dengan meletakkan batu ini, semoga bangunan ini menjadi kokoh dan kuat, tak tergoyangkan. Amin. Sendiri sebagai arsitek dari gedung ini meletakkan batu. Gedung ini mengalami 3 kali desain, ini yang ketiga dan ini yang final dan siap dibangun. Oleh sebab itu saya meletakkan batu. Pak Pius lah yang menghitung kekuatan dari gedung ini. Nama tukang dan guru yang akan terlibat dalam pekerjaan ini, saya meletakkan batu pertama ini. Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kasih bahwa pada hari ini semua rencana kita untuk peletakan batu pertama telah dapat terlaksana, dan saya doakan semoga dengan peletakan batu ini maka kokohlah gedung yang akan kita buat dan jayalah SMK Santo Yosef Nazaret. Amin.